Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kampus mengajar. Saya sendiri Aurel Cesia atau bisa dipanggil Kak Rara, Kak Fikri dan Kak Dedi. Kami akan menyampaikan pembahasan tugas AKM literasi yang telah kami sampaikan pada hari Sabtu kemarin, yaitu pembahasan paket 1 AKM literasi nomor 21 sampai nomor 30. Baik, yang pertama adalah nomor 21. Di sini ada bacaan dengan judul Si Kabayan Mencari Ikan. Mari kita baca bersama-sama. Hari itu si Kabayan bermalas-malasan di balai-balai serambi belakang rumah. Kabayan, berbuatlah sesuatu untuk meringankan beban emak. Apa, Mak? Si Kabayan menggeliat sambil mengusap-ngusap matanya. Bantulah emak, kita sudah tak punya beras lagi. Kayu bakar pun habis. Beberapa hari ini emak tak bisa mencarinya. Apa yang harus saya lakukan, Mak? Tanya si Kabayan bingung. Apa saja yang bisa menghasilkan sesuatu? Mencari ikan-ikan kecil, kek. Kamu kan senang bermain air. Pergilah ke sawah Mangkarta. Kata orang di sana banyak ikannya. Baiklah, Mak, sahut Kabayan. Emak si Kabayan sangat senang anaknya jadi penurut. Dari kejauhan, tampak Kabayan berlari-lari menuju maknya. Ada apa, Kabayan? Tanya ibunya. Anu, Mak, di sawah Mangkarta tidak ada ikan kecilnya, yang ada cuma ikan besar, jawab Kabayan lugu. Jadi, saya tak mengambilnya. Bukankah emak menyuruh saya mencari ikan yang kecil-kecil? Oh, Kabayan, yang besar tentu lebih baik, Nak. Kalau dijual pun harganya lebih mahal. Kemudian, Kabayan pergi ke sawah Mangkarta. Namun, sampai sore hari, ia belum juga pulang. Emaknya menjadi gelisah. Kemudian emak menyebut Kabayan. Rupanya si Kabayan mengambil ikan dengan sebatang bilah bambu kecil tanpa mata kail dan umpan. Ia hanya jongkok tidak turun ke sawah. Emak lalu mendorong tubuh anaknya agar turun ke sawah. Ayo, mari kita tangkap ikan-ikan ini, kata ibunya. Tidak lama kemudian, si Kabayan bersama emaknya mendapat banyak ikan. Sebagian ikan itu dijual emak ke pasar. Mari kita jawab nomor 21. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan tempat kejadian pada cerita tersebut. Pernyataan pertama, si Kabayan bermalas-malasan di tempat tidurnya. Apakah pernyataan ini benar? Untuk itu mari kita lihat pada teks yang telah kita baca. Pada teks ini disebutkan bahwa si Kabayan bermalas-malasan di balai-balai serambi belakang rumah, bukan tempat tidurnya. Oleh karena itu, pernyataan satu di sini adalah tidak sesuai atau salah. Kita centang tidak sesuai. Pernyataan kedua, si Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta. Apakah pernyataan ini benar? Pada teks yang telah kita baca disebutkan bahwa emak menyuruh Kabayan untuk pergi ke sawah Mangkarta. Oleh karena itu, pernyataan kedua di nomor 21 ini adalah benar. Kita centang kolom sesuai. Pernyataan ketiga, si Kabayan menangkap ikan di sungai dekat sawah Mangkarta. Apakah ini benar? Pada teks yang telah kita baca tadi disebutkan bahwa Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta, bukan di sungai dekat sawah Mangkarta. Oleh sebab itu, pernyataan ketiga ini salah. Kita centang pada kolom tidak sesuai. Pernyataan keempat, emak menjual sebagian ikan di pasar. Apakah pernyataan ini benar? Pada kalimat terakhir, teks yang telah kita baca disebutkan bahwa si Kabayan bersama emaknya mendapatkan banyak ikan. Sebagian ikan itu dijual emak di pasar. Oleh karena itu, pernyataan keempat pada nomor 21 ini benar. Kita centang pada kolom sesuai. Pernyataan terakhir, si Kabayan bermain air di sungai. Apakah ini benar? Pada teks yang telah kita baca tadi disebutkan bahwa Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta, bukan bermain air di sungai. Oleh sebab itu, pernyataan terakhir pada nomor 21 ini salah. Kita centang pada kolom tidak sesuai. Selanjutnya nomor 22. Pada nomor 22 ini terdapat teks dengan judul Getah Jarak dan Sakit Gigi. Dibaca sendiri ya teksnya. Pada nomor 22 ini terdapat kesimpulan pada kalimat terakhir, yaitu buah jarak dapat bermanfaat untuk mengobati sakit gigi dan dapat pula diolah sebagai bahan bakar. Selanjutnya, mari kita jawab nomor 22 bersama-sama. Pertanyaannya adalah, berikut ini beberapa tanaman togel yang memiliki manfaat. Pasangkan 5 huruf berikut dengan pernyataan yang sesuai. Pada soal nomor 22 ini terdapat 2 kolom. Kolom yang bagian kiri ini terdapat berbagai tanaman obat, dan kolom sebelah kanan ini ada beberapa manfaat dari tanaman obat. Pada nomor 22 ini kita diperintahkan untuk memasangkan berbagai tanaman obat ini ke pernyataan manfaat yang sesuai.
Pernyataan pertama, rimpang tanaman ini bermanfaat mengobati mual pada perut. Sebelumnya kita harus tahu apakah rimpang itu. Rimpang merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Jadi rimpang merupakan batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya apa? Contohnya adalah jahe. Untuk itu, dari soal nomor 22 ini, manakah yang termasuk rimpang? Ya, yang termasuk dalam jenis rimpang adalah kunyit, jahe, dan temulawak. Lalu, dari ketiga rimpang ini, manakah yang bermanfaat untuk mengobati mual pada perut? Yang bermanfaat untuk mengobati mual pada perut adalah rimpang jahe. Oleh karena itu, jawaban dari pernyataan satu ini adalah rimpang jahe atau poin B. Yang kedua, tanaman ini bermanfaat untuk penyedap masakan. Dari beberapa tanaman obat ini, manakah yang berfungsi untuk sebagai penyedap masakan? Ya, jawabannya adalah G. Biasanya ibu kita menggunakan tanaman serai untuk menambah aroma dan rasa sedap pada masakan seperti masakan soto dan berbagai masakan lainnya. Ketiga buah ini membantu membakar lemak dalam tubuh. Dari beberapa tanaman obat ini, manakah yang termasuk dalam jenis buah? Ya, yang masuk dalam jenis buah adalah buah jarak dan jeruk nipis. Dari kedua buah ini, manakah yang berfungsi untuk membakar lemak dalam tubuh? Ya, benar, jawabannya adalah buah jeruk nipis yang biasa digunakan untuk membantu membakar lemak dalam tubuh. Baik, pernyataan keempat, getah buah ini untuk mengobati sakit gigi berlubang telah kita baca sebelumnya. Terdapat teks pada nomor 22 yang kesimpulannya adalah buah jarak dapat digunakan untuk mengobati gigi dan dapat pula diolah sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, jawaban dari pernyataan 4 ini adalah jawaban yang D, buah jarak. Pernyataan kelima, tanaman ini untuk menghilangkan ketombe di kulit kepala. Dari beberapa tanaman obat ini, manakah yang berfungsi untuk menghilangkan ketombe di kulit kepala kita? Ya, jawabannya adalah lidah buaya atau poin F. Biasanya waktu kecil ibu kita mengaplikasikan tanaman lidah buaya ke kulit kepala kita agar rambut kita tumbuh dengan lebat dan kulit kepala kita bebas akan ketombe. Baik, selanjutnya nomor 23. Pada nomor 23 ini terdapat infografis atau gambar yang tertera berbagai informasi di dalamnya. Pada nomor 23 ini ada gambar atau poster tentang bimbingan belajar khusus ulangan kenaikan kelas untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 5. Di sini ada berbagai informasi yang kita peroleh, yaitu informasi biaya, informasi pendaftaran di mana terakhir adalah tanggal 4 Desember 2020, informasi tentang pertemuan juga, ada informasi materi, serta tidak kalah penting adalah kontak yang dapat kita hubungi. Di sini ada alamat, ada juga website untuk mendaftar secara online, ada juga nomor untuk telepon, dan juga nomor yang dapat kita hubungi via SMS atau WhatsApp. Kita jawab nomor 23 bersama-sama. Di sini pertanyaannya adalah nyatakan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah jika ada seseorang yang ingin mendaftar bimbingan belajar tersebut. Pernyataan pertama, orang tersebut menelpon bimbingan belajar pada nomor 082123450505. Pada poster bagian bawah terdapat kontak yang dapat kita hubungi. Untuk kontak yang dapat kita hubungi melalui telepon, nomornya adalah 027412344556. Bukan nomor yang tertera pada pernyataan 1. Nomor yang tertera pada pernyataan 1 ini kita gunakan menghubungi bimbingan belajar tersebut via SMS atau WhatsApp. Oleh karena itu, pernyataan pertama pada nomor 23 ini adalah salah atau tidak sesuai. Yang pernyataan kedua, orang tersebut datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember 2020. Pada poster di samping kiri ini terdapat informasi bahwa pendaftaran paling lambat adalah 4 Desember 2020. Karena tanggal 3 Desember ini, sebelum tanggal 4 Desember, maka benar bahwa orang tersebut dapat datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember. Kita centang pada kolom betul di sini. Pernyataan ketiga, orang tersebut mendaftar melalui pesan singkat pada nomor 0274123445556. Pada poster bagian bawah ini terdapat kontak untuk menghubungi bimbingan belajar AY melalui SMS atau WhatsApp. Di sini tertera nomornya adalah 082123450505, bukan yang seperti yang tertera pada pernyataan ketiga ini. Nomor yang tertera pada pernyataan 3 ini adalah nomor yang kita gunakan untuk menghubungi bimbingan belajar AY via telepon. Oleh karena itu, pernyataan ketiga pada nomor 23 di sini adalah salah. Kita centang pada kolom salah. Pernyataan terakhir pada nomor 23, orang tersebut mendaftar secara online pada alamat website https://www.bimbelay.com. Pada
poster bagian bawah ini terdapat juga informasi website yang dapat kita gunakan untuk mendaftar online, yaitu adalah https://www.bimbelay.com. Oleh karena itu, pernyataan terakhir di sini adalah betul. Sekian dari saya, untuk nomor selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, adik-adik semua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang nomor 24. Nah, pada nomor 24 ini kita diberikan perintah yaitu berikan respon dengan memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di sebelah kiri. Pada pernyataan pertama ini adalah bimbel A yang menyediakan guru IPA. Ya, jawabannya adalah respon yang harus kita berikan adalah iya. Karena apa? Karena pada gambar di kiri ini dijelaskan materinya adalah semua mata pelajaran, jadi termasuk menyediakan guru IPA. Nah, selanjutnya bimbel AY menyelenggarakan pembelajaran untuk ulangan harian. Respon yang harus kita berikan adalah tidak, dikarenakan pada gambar di sebelah kiri ini tidak dijelaskan atau tidak ada bimbel AY menyelenggarakan pembelajaran ulangan harian. Selanjutnya, saya akan mengikuti les pada hari Minggu pukul 2:30 atau 14:30. Nah, pada pernyataan ini respon kita paling tepat adalah tidak. Karena apa-apa? Karena pada pertemuan ini dijelaskan bahwa jadwalnya hari Senin, Kamis, dan Jumat. Seperti itu. Selanjutnya, pernyataan keempat, saya harus membayar 660.000 jika mengikuti les secara pribadi. Jawabannya, respon yang harus kita berikan adalah iya. Nah, kenapa kita beri respon iya? Karena pada gambar di sebelah ini sudah tertera private home harganya 660.000 atau les privat ya private home ini atau les secara individu. Tadi adalah selanjutnya kita akan melakukan penjelasan nomor 25. Nah, sebelum mengerjakan nomor 25 dan 26, adik-adik membaca terlebih dahulu tentang juara Olimpiade Matematika Internasional. Nah, setelah membaca penjelasan untuk nomor 25 ini, perjuangan Fafa untuk memperoleh juara Olimpiade Matematika tingkat internasional tidak mudah. Fafa digembleng secara khusus oleh titik-titik dari 3 universitas. Nah, jawabannya adalah akademisi. Nah, kok bisa akademisi ya? Di sini tertulis jelas adik-adik dari sini. Nah, Fafa melakukan seleksi. Jadi Fafa melakukan seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Sebelum ke tingkat nasional, Fafa digembleng di karantina secara khusus dengan jadwal yang sangat ketat. Para pembinanya diambil dari akademisi dari 3 universitas terkemuka. 1, 2, 3. Nah, itu adik-adik jawabannya akademisi ya. Selanjutnya untuk penjelasan nomor 26. Sebelum mengikuti kompetisi internasional, Fafa melakukan beberapa persiapan. Pasangkan antara kolom 1 dan kolom 2 untuk melengkapi persiapan yang dilakukan Fafa. Nah, pada kolom 1 seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat kecamatan. Jadi kecamatan di sini ya, adik-adik. Nah, selanjutnya sebelum mengikuti kompetisi di Bulgaria, Fafa titik-titik secara khusus. Jawabannya adalah di karantina, seperti yang ada dalam bacaan tadi, adik-adik. Ya, taruh sini. Aduh, maaf kalau ininya kurang jelas. Selanjutnya, Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah cepat dan tepat. Nah, ini. Nah, sini, sip. Untuk pernyataan nomor kolom 1 pada pernyataan nomor 4 ini, Fafa melakukan latihan dari titik-titik hingga titik-titik. Jawabannya dari awal hari hingga sore hari. Jadi jawabannya awal hari hingga sore hari. Selama melakukan persiapan, Fafa selalu titik-titik soal yang diberikan. Fafa selalu menerima soal-soal yang diberikan ini. Ya. Nah, jadi seperti ini ya nomor 26 yang kolom 1 dan kolom 2. Nah, selanjutnya penjelasan untuk nomor 27. Pada nomor 27 ini adik-adik harus melihat video yang sudah diberikan dengan cara men-scan barcode yang ada. Nah,
Dalam video tersebut, kamu bisa mengetahui cara bermain gobak sodor. Permainan tersebut dimainkan secara berkelompok dan dapat dilakukan di mana gobak sodor dapat dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah di halaman yang luas. Kenapa di halaman di luas? Karena gobak sodor lapangannya atau tempatnya harus besar dan juga dimainkan yang terdiri kelompoknya itu beberapa anak. Jadi diperlukan lapangan yang atau halaman yang luas. Seperti itu adik-adik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Didi Pranata. Di sini kakak akan membahas soal nomor 28 sampai soal nomor 30. Ya, ini ada bacaan untuk soal nomor 28 dan 29. Ini judulnya permainan tradisional ini lebih bermanfaat. Bisa kalian baca ini sampai sini. Selanjutnya langsung masuk ke soalnya saja. Kita baca nomor 28. Ada beragam permainan tradisional di sekitar kita. Kita disarankan untuk tetap melakukan permainan tersebut pada masa sekarang. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Perintahnya, pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah. Di sini ada tabel alasan dilakukan permainan tradisional, terus kolom betul dan kolom salah. Langsung pernyataan nomor yang pertama, karena kita meninggalkan permainan zaman sekarang. Jawabannya salah. Jawabannya salah karena melakukan permainan tradisional bukan karena kita meninggalkan permainan zaman sekarang juga. Langsung pernyataan nomor 2, karena permainan tradisional dapat menaikkan berat badan seseorang. Jawabannya salah juga. Mengapa? Karena permainan tradisional juga tidak menyebabkan kegemukan pada seseorang. Sebaliknya, dengan memainkan permainan tradisional, berat badan seorang dapat turun karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan dengan melakukan banyak gerakan atau aktivitas, misalnya berlari. Oke, selanjutnya, karena berfungsi untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Jawabannya adalah betul, benar. Jawabannya adalah benar. Alasannya karena selain sebagai bentuk hiburan, permainan tradisional juga dapat membentuk karakter yang baik dalam diri seorang. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang terakhir. Alasan dilakukan permainan tradisional, pernyataannya karena karakter yang baik dalam diri kita dapat dikembangkan melalui permainan tradisional. Jawabannya adalah benar. Dan alasannya, selain sebagai bentuk hiburan, permainan tradisional juga dapat membentuk karakter yang baik dalam diri seorang. Karakter tersebut meliputi kejujuran, ketangkasan, kecepatan, dan kreativitas. Oke, kita masuk ke soal nomor 29. Bacaan di atas menjelaskan 4 macam permainan tradisional, yaitu gobak sodor, engklek, bentengan, dan layangan. Keempat permainan tersebut mampu mempunyai perbedaan. Nyatakan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju berdasarkan bacaan tersebut. Kita masuk ke pernyataannya, ini perbedaannya. Permainan gobak sodor lebih melatih keseimbangan tubuh daripada permainan engklek. Jawabannya
Jawabannya tidak setuju. Tidak setuju ya. Tidak setuju jawabannya. Dikarenakan permainan engklek dimainkan menggunakan satu kaki, sedangkan permainan gobak sodor dilakukan dengan berlari. Dengan demikian, permainan engklek lebih melatih keseimbangan tubuh. Oke, jawabannya tidak setuju ya. Langsung pernyataan selanjutnya, permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita dibandingkan permainan engklek. Jawabannya adalah setuju. Karena permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita agar layang-layang tidak disambar oleh layang-layang milik orang lain. Sementara itu, permainan engklek tidak dituntut hal yang sama. Langsung selanjutnya, pernyataan selanjutnya. Saat bermain layangan, kita membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibandingkan saat bermain gobak sodor. Jawabannya adalah setuju. Dikarenakan bermain layang-layang kita membutuhkan tali, benang, dan layangan. Sementara itu, saat bermain gobak sodor, kita hanya perlu membutuhkan kapur atau batu untuk membuat garis di tanah. Ya, jawabannya setuju ya yang ini. Oke, pernyataan yang terakhir. Permainan engklek lebih melatih kerjasama kelompok daripada bentengan. Jawabannya adalah tidak setuju. Dikarenakan permainan engklek dimainkan secara individu, sementara bentengan dimainkan secara berkelompok. Dengan demikian, permainan bentengan lebih melatih kerjasama kelompok. Jawabannya adalah untuk pernyataan ini tidak setuju. Oke, itulah nomor 29. Kita lanjut ke nomor 30. Cermati infografis berikut. Waktu terbaik untuk belajar. Dini hari, alasannya, keterangannya dini hari pukul 3.00 sampai 5.00. Keterangannya suasana yang sepi ditambah otak yang masih fresh selepas istirahat menjadi alasan kenapa banyak orang menyukai waktu ini. Di pagi hari pukul 7 sampai pukul 10. Alasan keterangannya pada waktu ini otak masih dalam keadaan segar dan belum banyak aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Di malam hari pukul 19.00 sampai 21.00. Usahakan setelah belajar langsung tidur, bukan malah main game, nonton TV, bahkan bergadang sampai malam. Oke. Aktivitas berikut yang sesuai dengan informasi pada infografis tersebut adalah yang pilihan pertama A. Kevin mengerjakan tugas matematika pada pukul 16.00 sampai 17.00. Jawabannya adalah salah, dikarenakan Kevin mengerjakan tugas matematika pada jam 4 sore sampai pukul 5 sore ya. 16.00 sampai 17.00. Itu bukan waktu yang tepat. Pada waktu tersebut otak sudah lelah karena seharian beraktivitas. Oke. Pernyataan yang B. Sekolah Cika mulai pembelajaran pada pukul 07.30 dan istirahat pada 10.00. Pernyataan ini adalah benar karena 3 waktu terbaik untuk belajar sudah dijelaskan di sini. Ini masuk yang pagi hari ini pukul 7 sampai pukul 10. Ya, berdasarkan tersebut pembelajaran dimulai pada pukul
7.30 dan istirahat pada 10. Ya, pernyataan ini benar ya. Kita pilih centang. Nah. Oke, masuk ke pernyataan yang selanjutnya. Pada pukul 21.00 Mika sudah selesai belajar. Ya, sebelum tidur Mika menonton televisi sampai pukul 22.00. Jawabannya adalah salah. Karena Mika bukan langsung tidur setelah belajar, melainkan menonton TV. Ini sesuai dengan pernyataan yang di sini ya, yang malam hari. Sudah betul sebenarnya pada pukul 21 selesai. Namun Mika tidak langsung istirahat, dia malah menonton televisi hingga pukul 22.00. Oke, pernyataan yang terakhir, Andika bangun pukul 02.00 dan mulai menghafal materi yang akan digunakan sebagai bahan penilaian harian hingga pukul 04.00. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena pada kasus ini sebaiknya mulai menghafal pelajaran di pukul 3 sesuai dengan yang di dini hari ini. Selain itu, pembelajaran dimulai dari pukul 3. Selain untuk mencukupi waktu tidur, belajar dari pukul 3.00 juga membuat otak lebih fresh. Jadi ini jawabannya salah. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan soal nomor 28 hingga nomor 30 dari saya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.